Lawatan Donald Trump ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar bukan kunjungan biasa, melainkan manuver geopolitik untuk merebut kembali ruang yang mulai dikuasai China. Di balik senyum diplomatik dan kontrak bernilai ratusan miliar dolar, dunia menyaksikan benturan dua imperium dengan dua wajah kekuasaan. Amerika datang dengan senjata dan patronase, China hadir dengan investasi dan infrastruktur. Di medan laga baru ini, nilai bukan lagi mata uang utama. Loyalitas dan pengaruhlah yang jadi taruhan. Inilah wajah baru hegemoni global, senyap, transaksional, dan tanpa ilusi moral. Inilah hot topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Lawatan Donald Trump ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar pada 13 sampai 16 Mei 2025 bukan sekedar kunjungan bilateral. Ini merupakan bagian dari pertarungan global dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan China, yang berebut pengaruh di kawasan strategis Timur Tengah itu. Kunjungan ini, terutama ke Arab Saudi, merefleksikan bentuk paling telanjang dari upaya Amerika Serikat mempertahankan hegemoninya, bukan lewat multilateralisme, bukan melalui norma demokrasi atau hukum internasional, tetapi dengan senjata, patronase, politik, dan transaksi kekuasaan lintas oligarki global. Trump tidak datang membawa cetak biru perdamaian atau nilai-nilai demokrasi liberal. Ia datang membawa kontrak senjata senilai lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat, investasi raksasa Arab Saudi ke dalam perekonomian Amerika Serikat hingga 600 miliar dolar Amerika Serikat, serta kehadiran tokoh-tokoh kapital global seperti Elon Musk dan Larry Fink. Dalam konteks ini, negara menjadi pelumas formal bagi transaksi kekuasaan informal yang jauh lebih menentukan arah geopolitik dunia. Namun yang paling penting bukan siapa yang ditemui Trump, melainkan siapa yang diabaikannya. Tak ada lawatan ke Israel, tak ada pidato tentang Palestina, tidak ada upaya menunjukkan Amerika Serikat sebagai penjaga nilai global. Yang ada hanya pembuktian bahwa Amerika belum siap melepaskan cengkramannya atas jantung energi dunia. Meski kini kekuatan tandingan bernama China telah menancapkan kuku pengaruh dengan cara yang sangat berbeda. Sejak 2023, China menunjukkan bahwa ia mampu memainkan peran utama di Timur Tengah, bukan dengan kapal induk dan sanksi ekonomi, melainkan dengan investasi dan kepercayaan. Keberhasilannya memediasi normalisasi hubungan Iran dan Arab Saudi menjadi pukulan telak terhadap narasi monopoli kepemimpinan Amerika. Beijing menawarkan model alternatif kekuasaan global tanpa pangkalan militer, tanpa retorika normatif, hanya jaringan dagang dan infrastruktur yang pelan tapi pasti mengikat ekonomi kawasan ke orbit China. Kemitraan strategis komprehensif Riyadh-Beijing mencakup sektor energi terbarukan, proyek kota futuristik NEOM, hingga pengembangan teknologi keamanan dalam negeri melalui perusahaan seperti Huawei dan ZTE. Ini adalah bentuk hegemoni baru, senyap, sipil, tetapi struktural. Sebaliknya, Trump menawarkan satu hal, kekuatan keras, radar, misil, dan sistem pertahanan. Trump mewakili era lama imperialisme Amerika yang berbasis pada dominasi militer dan logika proteksi, bukan pembangunan. Dalam kerangka realisme ofensif ala Mearsheimer, Trump membaca Timur Tengah sebagai wilayah vital yang tak boleh jatuh ke pengaruh kekuatan rival. Baginya, dominasi Amerika harus dipertahankan, bahkan jika itu berarti membuang seluruh lapisan etis dari sistem internasional. Ia tidak bersaing dengan model China, ia melawannya dengan cara khas Amerika, memborong aliansi, memonopoli sistem pertahanan, dan mengunci elit lokal dalam jaringan patronase politik berbasis loyalitas. Arab Saudi dan negara-negara Teluk kini berada di tengah dua kutub kekuasaan global. Di satu sisi, mereka menggenggam investasi dan modernisasi yang ditawarkan China. Di sisi lain, mereka masih tergantung pada sistem perlindungan militer Amerika Serikat. Mohammed bin Salman atau MBS seperti banyak penguasa Teluk lain tidak memilih salah satu, tetapi menari di antara keduanya. Penguasa Arab Saudi itu menjamu pejabat Palestina satu pekan sebelum Trump datang, lalu menandatangani kontrak militer dengan Amerika Serikat sesudahnya. Ini bukan diplomasi ganda, melainkan strategi bertahan dalam benturan dua imperium. Trump sendiri datang bukan sebagai presiden negara demokrasi, tetapi sebagai operator dari
dari sistem pasar kekuasaan global. Ia tidak menawarkan tatanan dunia berbasis hukum internasional, melainkan sistem transaksi yang digerakkan oleh uang dan kekuasaan personal. Tidak ada multilateralisme, tidak ada komitmen. Yang ada hanya siapa yang bisa membeli siapa. Langkah diplomatik Trump dalam lawatan ke Arab Saudi, UEA dan Qatar memperjelas bahwa Amerika Serikat sedang berusaha merancang ulang struktur kekuasaan di Timur Tengah untuk mengimbangi penetrasi Cina yang semakin luas. Dari pertemuan dengan Presiden Suriah yang baru, Ahmed Shara, hingga kesepakatan damai dengan kelompok Houthi, manuver Trump diarahkan untuk merebut kembali ruang pengaruh yang selama ini perlahan-lahan dikonsolidasikan Beijing. Pertemuan dengan Shara dan pencabutan sanksi atas Suriah menandai upaya Amerika Serikat menarik Damaskus ke orbit blok Arab moderat yang cenderung pro-barat, menjauh dari pengaruh Rusia dan Iran. Ini merupakan pukulan ganda, memotong jalur logistik Hizbullah, sekaligus melemahkan cengkraman Teheran di kawasan. Bahkan ketika Amerika Serikat mulai berunding kembali dengan Iran soal isu nuklir melalui mediator Oman, itu terjadi dalam konteks strategi yang lebih besar, mengisolasi pengaruh Cina dan sekutunya di kawasan dengan pendekatan baru yang lebih cair dan transaksional. Kesepakatan gencatan senjata dengan Houthi dan desakan Trump agar Israel menyetujui gencatan senjata di Gaza menunjukkan perubahan taktis Amerika Serikat yang tidak lagi segaris mutlak dengan Israel. Trump bukan lagi sekutu buta Netanyahu. Ia memposisikan Amerika Serikat sebagai aktor independen yang ingin mengelola ulang konflik kawasan dengan model intervensi fleksibel berbasis insentif, ekonomi dan negosiasi pragmatis. Sebuah gaya baru yang secara tidak langsung meniru pendekatan Cina, namun tetap dengan aura dominasi Amerika Serikat. Pemberian hadiah pesawat Boeing 747-8 oleh Qatar serta pemesanan 160 pesawat senilai 200 miliar dolar Amerika Serikat menunjukkan bahwa ekonomi tetap menjadi jantung diplomasi. Namun, beda dari Cina yang membangun melalui konsistensi investasi jangka panjang, Amerika Serikat di bawah Trump bertindak seperti pedagang senjata dan pengaruh yang bergerak cepat, memborong loyalitas elit dalam tempo singkat. Bagi negara seperti Indonesia, membaca ulang dinamika ini bukan soal mengambil posisi hitam putih antara Washington dan Beijing. Ini tentang memahami bahwa dunia sedang memasuki fase baru di mana kekuasaan tidak lagi digerakkan oleh nilai universal, tetapi oleh transaksi, pengaruh struktural, dan loyalitas personal. Trump di Riyadh adalah wajah dari imperialisme transaksional Amerika Serikat, sementara Cina hadir sebagai kekuatan pembangunan yang senyap namun efektif. Di antara dua poros itu, Timur Tengah menjadi cermin medan laga hegemoni abad ke-21, bukan dalam bentuk perang terbuka, tetapi dalam bentuk kooptasi elit, koneksi finansial, dan desain ulang stabilitas regional. Tribuners, pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling sanggup membeli pengaruh dan menjamin kelangsungan kekuasaan lokal. Dalam dunia yang semakin pragmatis, negara-negara berkembang tak bisa lagi hanya tergantung pada nilai. Mereka harus cerdas membaca arah angin dan menyiapkan manuver sendiri dalam dunia yang kini lebih mirip bursa kekuasaan ketimbang forum antar bangsa. Mereka harus belajar menavigasi zaman, bukan demi memilih blok, tetapi demi memastikan tidak menjadi sekedar papan catur dalam permainan imperium. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.